Shalom, selamat pagi, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah dan domba Allah yang kudus. Kami merasakan bahwa ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami mengalami damai sejahtera. Dan tidak cuma itu, kami mengalami kekuatan baru, pengharapan, dan iblis tidak dapat menyentuh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu, karena kami tahu ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta, itu semua Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara yang diberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus ayat 33 hingga ayat 41 dan seterusnya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah, ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara, firman Tuhan ini menerangkan bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Sesaat lamanya seolah-olah Bapa Yahweh, ya, surga itu seolah-olah meninggalkan dia. Tapi itu adalah momen di mana Yesus mencapai 100% manusia dan dia harus mengalami penderitaan dan mengalami yang namanya kematian, terpisah untuk sejenak dari Eloi, dan kemudian dia menjadi penebus bagi seluruh umat manusia. Dia masuk ke dalam jurang yang paling bawah untuk menjadi penebus bagi seluruh umat manusia. Dan lihat, waktu itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menerangkan bahwa tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, antara umat manusia dengan Bapa Yahweh. Tidak ada lagi pemisah. Dan saudaraku yang diberkati, sesaat lamanya seolah-olah Yesus itu terpisah dari Yahweh, tapi untuk selama-lamanya dia memerintah dan berkuasa sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus disalibkan, semua orang kelihatan meninggalkan dia. Tapi ada orang-orang yang tidak meninggalkan dia, yaitu Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus muda, Maria yang lainnya, perempuan-perempuan yang lainnya, dan juga ada seorang pribadi yang bernama Maria Magdalena. Saudara, semua orang bisa meninggalkan Yesus, tetapi orang yang tetap setia dengan Yesus, dia tahu betul nilai arti keselamatan yang dia peroleh. Maria Magdalena adalah seorang yang dilepaskan dari ketujuh roh jahat yang menyiksa kehidupannya yang penuh dengan dosa. Dan dia begitu tahu nilai pengorbanan yang Yesus lakukan, sehingga dia tidak meninggalkan sedetik pun Yesus. Dia bersama dengan hartanya, dia melayani Tuhan Yesus. Dari sini kita mau belajar kebenaran bahwa orang-orang yang mengalami keselamatan daripada Tuhan, dia banyak diampuni. Dia adalah orang yang tahu bagaimana tetap setia sampai akhir dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Sampai pada penyaliban, Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang tanpa takut, tanpa gentar, mereka mengikuti Yesus sampai akhir. Di dalam Markus 15 ayat 42 hingga ayat yang ke-47, sementara itu hari sudah malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan membawa mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib
dan mengapaninya dengan kain lengan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan ke sebuah batu. Dia menggulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lainnya yang melayani Yesus itu setia mengiringi Yesus sampai akhir. Saudara, kadangkala menjadi seorang perempuan itu begitu peka dengan penderitaan sehingga mereka mendampingi Yesus dimanapun Yesus. Saudara, Maria Magdalena ini menurut Markus 15 ayat 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses adalah saksi-saksi mata peristiwa penguburan Yesus. Sementara di Matius 27 ayat 61, saksi mata peristiwa itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tadi dikatakan ada Maria ibu Yoses. Menurut Lukas 23 ayat 55, saksi mata dan penguburan Yesus adalah perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, tetapi tidak menyebutkan nama-nama mereka. Jadi saudaraku, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yoses, dan juga Maria Magdalani, Maria yang lain. Nah, saudaraku yang diberkati, di terjemahan yang lain bahwa Maria Magdalena itu berbeda dengan Maria yang dari Betania yang menjadi adik dari Lazarus. Saudara, apapun itu, Maria itu tercatat di dalam Alkitab. Bahkan dikatakan kemungkinan Maria itu adalah seseorang dari Magdala. Kalau di dalam Lukas 8 ayat 2 hingga ayat 3 menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang ikut serta dalam pewartaan Yesus dan menyokong pewartaan Yesus dengan kekayaan mereka. Keterangan ini menyiratkan bahwa mungkin sekali Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang relatif kaya. Nas yang sama juga menerangkan bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria Magdalena. Keterangan ini diulangi dalam Markus 16. Menurut keempat Injil kanonik, Maria Magdalena adalah salah seorang saksi mata peristiwa penyaliban Yesus. Dan lebih lanjut juga pada penguburan Yesus berdasarkan 3 Injil sinoptik. Keempat Injil kanonik menyebutnya baik secara pribadi maupun bersama sejumlah perempuan lain sebagai orang yang pertama kali mendapati kubur Yesus sudah kosong dan juga sebagai orang yang pertama kali bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Saudara, dia adalah seorang perempuan yang dilepaskan dari 7 orang yang jahat. Dia adalah seorang perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaan. Dia adalah seorang perempuan yang mengiringi Yesus sampai pada hari kematiannya di kayu salib, saksi mata yang menyaksikan penyaliban Yesus, dan dia adalah orang yang pertama yang melihat dan menyaksikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara, jangan memandang rendah perempuan karena di dalam diri perempuan itu belas kasihannya itu sangat tinggi. Di dalam diri perempuan ada satu sikap setia. Di dalam diri perempuan ada satu sikap pemberani. Mengapa saya katakan pemberani? Karena dia ada saksi mata dalam penyaliban Yesus. Dan pada waktu itu ada prajurit-prajurit, murid-murid yang lain itu mungkin ada, tetapi kemudian mereka tidak sampai akhir. Karena hati yang punya belas kasihan kadangkala menjadi hati yang jauh lebih kuat dari pribadi yang kelihatannya gagah perkasa, berotot, kuat, dan lain sebagainya. Di dalam diri seorang perempuan ada satu kekuatan untuk setia, ada satu kekuatan untuk percaya, ada sesuatu kekuatan untuk melayani, ada sesuatu kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan, ada sesuatu kekuatan untuk merasakan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati, Maria Magdalena seorang yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Jadi dia merasakan betul arti pengampunan. Maria Magdalena adalah seorang yang melayani Yesus dengan hartanya. Jadi dia merasakan betul bahwa pelayanan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan uang, membutuhkan taburan. Maria Magdalena adalah saksi mata yang menyaksikan bagaimana Yesus berjalan memikul salib dan kemudian sampai mati di kayu salib. Maria Magdalena adalah orang yang turut merasakan penderitaan yang dialami Yesus, dan dia tidak berhenti sampai di sana. Ketika Yesus sudah dikuburkan, Maria Magdalena memiliki perasaan yang begitu peka bahwa Tuhannya orang Kristen, bahwa Tuhannya Yesus itu yang sudah bangkit, itu dia terus nanti-nantikan, dan dia percaya bahwa seperti dikatakan gurunya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia datang ke sana saudara, dan dia melihat Yesus sudah bangkit. Saudara, pada perenungan pada pagi hari ini, jangan memandang rendah arti
kekuatan seorang perempuan yang mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sesudah dia mengalami pembaharuan di dalam Kristus, ketujuh roh jahat lain itu dilepaskan dari dalam dirinya. Dan dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang berkata begini, jika satu rumah kedapatan tersapu bersih dan dibiarkan kosong, dia akan mengajak ketujuh roh jahat lain dan jauh lebih jahat dari dirinya, dan keadaan orang itu akan jadi lebih buruk daripada semula. Sedangkan Maria Magdalena adalah orang yang mengalami keadaan yang sangat buruk tersebut. Dia dilepaskan dari ketujuh roh jahat. Tujuh roh jahat itu yang begitu menguasai dia. Dia dilepaskan dari tujuh roh jahat. Dan kemudian dia bisa melayani, dia bisa mengiring Tuhan. Artinya dia tidak biarkan dirinya itu kembali kosong. Ada Yesus yang mengisi kehidupannya. Dan dia menjadi perempuan yang berbeda. Setia melayani Yesus, setia mengiringi Yesus, dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Lepas dari kebangkitan Yesus, dia percaya dan mengabarkan Injil bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, jadilah pribadi yang seperti perempuan ini, seperti wanita yang duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang dibaharui karena kelepasan daripada Tuhan. Dia melayani, dia mengikuti Yesus, dia percaya pada kebangkitan Yesus, dan dia memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita jangan menjadi orang-orang lemah. Jangan kalah dengan perempuan, jangan kalah dengan wanita yang dianggap jelek latar belakangnya. Tapi kebangkitan itu membuat dia betul-betul bahagia. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit. Biarlah dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Menjadi seorang yang dilepas dan setia setelah mengalami kelepasan. Setia mengiringi Yesus. Bahkan dia melakukan pelayanan dengan menyerahkan hartanya yang ada padanya. Dia setia mengikuti Yesus, dia menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus, dan dia bersaksi tentang Yesus. Bapa di surga ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pribadi yang gagal ketika dia mengalami Tuhan. Maka masa lalunya itu dia tinggalkan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, Maria Magdalena memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dialah orang-orang yang mampu hidup benar, hidup kudus, hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang meninggalkan masa lalu dan menganggapnya sampah, dan berlari-lari pada tujuan yang akhir, dan menganggap sebagai satu kebanggaan untuk bisa mengikuti dan memberitakan Injil dan tidak gentar kepada suatu apapun. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya pagi hari ini kami diberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Kami ditanggalkan dari manusia lama menjadi manusia baru yang setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan tidak takut kepada apapun. Dalam nama Yesus melayani sampai akhir, sampai kami dapatkan mahkota. Kami percaya kami diberkati, dipulihkan, lebih daripada menang. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you saudara. Selamat beraktivitas. Happy Monday.